Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur pagi hari ini oleh karena Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Kalau kita boleh ada sampai pada saat ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Kita terus syukuri untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita terus berada di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Sampai pada saat ini, di hari Minggu ini kita boleh mengucap syukur, kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia layak untuk kita puji, Dia layak untuk kita sembah. Dan biarlah dengan iman, dengan penuh sukacita, mata hati kita tertuju, terfokus hanya kepada Dia. Dan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam teks pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami patut mengucap syukur. Kami bersukacita, kami bergembira, kami merayakan iman kami. Pada saat-saat ini, kami boleh melihat akan semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh menjadi bagian hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau di dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami. Roh Kudus terus mengarahkan kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk dapat menaati setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Agar senantiasa hari lepas hari kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kebenaran firman-Mu yang boleh menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita mau membaca secara bersama-sama firman Tuhan ini di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama dengan judul perikop, Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan, menaati setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pembacaan kita terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, kalau kita mau perhatikan konteks ya daripada bagian firman Tuhan ini, di mana Rasul Paulus adalah penulis daripada surat 2 Timotius ini. Nah, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 65 sampai 66 Masehi ya. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di Roma pada akhir hidup Paulus dan dalam masa pemenjaraannya di Roma. Bisa dikatakan bahwa surat ini adalah suratnya yang terakhir ya, suratnya yang terakhir. Nah, surat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Nah, siapakah Timotius? Kita tahu bersama bahwa Timotius ini ibunya itu seorang Yahudi. Namanya itu yaitu Eunike, ya. Bapaknya seorang Yunani. Ya. Jadi Timotius ini dia lahir dari perkawinan campur ya. Mamanya itu Yahudi, bapaknya itu seorang Yunani. Nah, kemudian neneknya yaitu Lois ya, seorang yang taat, seorang yang hidup di dalam firman Allah. Nah, Timotius ini dia adalah seorang yang sudah percaya. Kalau kita mau memperhatikan, ia memiliki iman di dalam Kristus. Dan dia ikut dalam pelayanan bersama Rasul Paulus sejak dalam perjalanan misi yang pertama ya, di mana Timotius ini terus mengikuti Rasul Paulus. Nah, kemudian Timotius ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia diutus oleh Rasul Paulus untuk melayani di jemaat Efesus. Ya, jadi Paulus tugaskan Timotius untuk melayani di Efesus agar supaya Timotius dapat mengatur pelayanan jemaat yang ada di Efesus. Dan kemudian Timotius dia harus melawan ajaran-ajaran yang sesat yang ada di Efesus yang tengah berkembang di sana. Nah, dalam surat 2 Timotius ini ya, tujuan daripada surat ini ditulis adalah supaya Timotius dapat menyelesaikan tugasnya. Dan bagaimana Rasul Paulus mendorong, kemudian memberikan motivasi, memberikan penguatan, serta mengangkat kembali semangat daripada Timotius agar ia dapat menyelesaikan tugas pelayanannya. Sebab kita tahu bersama bahwa Timotius ketika dia diutus di Efesus, dia menghadapi situasi yang berat. Ada persoalan baik yang ada di luar maupun persoalan yang ada di dalam. Nah, ada 4 hal yang dihadapi oleh Timotius. Yang pertama, di dalam dirinya Timotius itu dia merasa malu, ya. Dia merasa malu oleh karena dia sadar bahwa dia adalah orang muda, ya. Jadi dia merasa malu. Dan kemudian memang karakter daripada Timotius dia adalah pemalu. Nah, kemudian yang kedua bahwa Timotius selain dia pemalu, Timotius ini dia menghadapi ketakutan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena dia menghadapi pengajaran sesat dan kemudian diperhadapkan dengan penganiayaan yang berat di luar gereja. Nah, kemudian yang ketiga, ya, hal yang dihadapi oleh Timotius, di mana Timotius ini dia menghadapi masalah yang ada di dalam gereja, yaitu dia menghadapi guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu yang melawan ajaran daripada kebenaran Injil itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, Timotius dia dengan dia diperhadapkan dengan situasi, dengan persoalan baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar,
Sehingga Timotius itu dia tidak sanggup lagi untuk menghadapi, ya. Dia tidak sanggup lagi untuk menderita bagi Injil. Nah, sehingga Rasul Paulus kemudian menasihatkan Timotius agar dia memelihara Injil, ya. Agar supaya Timotius itu dapat memberitakan firman Allah, agar supaya Timotius itu dapat menanggung kesukaran, agar supaya Timotius itu dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang dipercayakan kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat, ya, kitab 2 Timotius dari pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang keempat, oleh karena di dalam 2 Timotius ini hanya ada 4 pasal, ya. Kalau kita mau perhatikan dari 1 Timotius, 2 Timotius, 3 Timotius, 4, ya. Dari pasal 4 ini kita bisa melihat tema utama daripada kitab ini, yaitu di mana Paulus mau agar supaya Timotius itu dapat mengobarkan karunia Allah tanpa takut menderita untuk memberitakan Injil. Ya, jadi itu tema utama. Jadi sekali lagi tema utama di dalam kitab ini yaitu agar supaya Timotius itu dapat mengobarkan karunia Allah tanpa takut menderita untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita perhatikan dalam pasal 1, Paulus kemudian menasihatkan Timotius untuk mengobarkan kasih karunia Allah dan agar supaya Timotius itu jangan dia malu, jangan dia takut menderita bagi Injil Kristus. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada indikasi bahwa Timotius tidak sanggup lagi melayani, ya. Dan dia siap untuk menyerah. Ya, istilah kata dia siap untuk angkat bendera putih. Sebab apa? Sebab tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh Timotius itu sangat berat, ya. Bukan hanya mengancam ajarannya tentang Injil, tetapi mengancam nyawanya juga. Wah, ini suatu hal yang menakutkan. Jadi persoalan yang dihadapi oleh Timotius bukan hanya mengancam ajarannya, ya, bukan hanya mengancam firman Allah, bukan hanya mengancam pelayanan atau pemberitaan Injil, tetapi mengancam nyawanya juga. Nah, itu sebabnya Paulus menasihatkan Timotius untuk supaya dia dapat mengobarkan karunia Allah yang ada padanya, ya. Jadi setelah Rasul Paulus menasihatkan dan mendorong bahkan mengingatkan Timotius, ya, yaitu anak rohaninya untuk kembali mengobarkan karunia Allah tanpa malu dan takut untuk memberitakan Injil di dalam pasalnya yang pertama. Nah, kemudian di dalam pasalnya yang kedua ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus beralih kepada hal yang lain, atau Paulus beralih kepada pokok yang lain, ya, di dalam pasalnya yang kedua ini. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama. Nah, dan jadi pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 itu ada tema utama, ya. Ada tema utama atau ide pokok di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 di dalam pasal 2 ini. Nah, ide pokok atau tema utama yaitu menjadi hamba atau pekerja yang layak dan siap menderita oleh karena memberitakan Injil. Sekali lagi bahwa tema utama atau ide pokok di dalam pembacaan firman Tuhan ini yaitu menjadi hamba Tuhan, ya, atau pekerja yang layak dan siap menderita karena memberitakan Injil. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggapan yang diminta oleh penulis adalah bahwa penulis yakni Rasul Paulus meminta supaya pembaca pada waktu itu, dalam hal ini Timotius, maupun pembaca modern, yaitu kita sebagai orang percaya saat ini, agar supaya kita dapat menjadi hamba Kristus, menjadi pekerja Tuhan yang layak dan siap menderita bagi Injil Kristus. Nah, hal-hal apa saja yang kemudian Rasul Paulus sampaikan supaya seseorang itu dapat menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pekerja yang layak
dan siap menderita bagi pemberitaan Injil Kristus. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama kalau kita melihat struktur di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ini. Saya bagi menjadi 4 struktur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dan ini akan menjadi fokus pelajaran kita. Struktur yang pertama di dalam ayatnya yang pertama, di mana ayat pertama ini Paulus mendorong, ya. Jadi di sini ada dorongan dari Rasul Paulus kepada Timotius untuk supaya dia menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Ayatnya yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi dalam momentum ini kita bisa melihat ketika Timotius itu dia menjadi takut, kemudian dia mau menyerah oleh karena situasi dan keadaan yang kemudian mengancam ajaran dan kemudian mengancam nyawanya. Di sini Rasul Paulus mendorong Timotius, ya. Mendorong Timotius agar supaya Timotius menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, ya. Artinya apa Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan? Kasih karunia atau anugerah Tuhan itu yang sudah menjadi bagian hidup daripada Timotius, yang sudah mentransformasi, mengubahkan Timotius itu, yaitu anugerah keselamatan itu, itulah yang menguatkan Timotius. Bahkan itulah yang menguatkan kita. Nah, menarik di sini ada kata imperatif atau kata perintah yang digunakan. Di mana kata perintah atau kata imperatif yang digunakan itu adalah jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Dalam bahasa Yunani kata jadilah kuat adalah endunamo, ya, endunamo. Hendaklah kamu kuat, jadilah kuat. Nah, jadi jadilah kuat di sini adalah bukan hanya kuat secara fisik, ya, kuat secara jasmani, ya. Tetapi jadilah kuat di sini adalah kekuatan secara jiwa, kekuatan secara rohani, kekuatan bagaimana kita menyadari bahwa kasih karunia Allah atau anugerah Allah yang sudah menjadi bagian kehidupan kita itu, itulah yang memampukan kita. Itulah yang menjadikan kita kuat, ya. Keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, itulah yang menguatkan orang percaya. Jadi dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi persoalan apapun, ya, apakah itu mengancam kehidupan kita, mengancam ekonomi kita, mengancam keluarga kita, mengancam masa depan kita, atau apapun itu, kita harus memahami bahwa anugerah Allah itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Itulah yang memampukan kita. Itulah yang menguatkan kita sehingga kita mampu berdiri kokoh, teguh menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kemudian Rasul Paulus mau mengingatkan Timotius agar supaya Timotius menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kasih karunia itu sudah dia peroleh. Kasih karunia itu adalah keselamatan yang kekal yang sudah dia peroleh. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah yang sudah dia peroleh. Nah, anugerah itulah yang berlimpah-limpah juga di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ada damai sejahtera, ada sukacita, kita berbahagia oleh karena apa? Oleh karena keselamatan anugerah Tuhan itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Itu sebabnya ada kalimat perintah di sini agar supaya kita jadi kuat, ya. Jadilah kuat. Ketika kita putus asa, patah semangat, hilang harapan, kita didorong untuk supaya kita menjadi kuat, ya. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang kedua. Jadi struktur yang kedua di dalam ayatnya yang kedua, di mana Paulus mau mengingatkan kembali akan tugas daripada Timotius untuk dia mempercayakan berita Injil kepada orang yang dapat dipercayai. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang kedua.
apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mau mengingatkan akan tugas Timotius untuk mempercayakan berita Injil kepada orang yang dapat dipercayai. Nah, kata imperatif yang digunakan adalah mempercayakan, percayakanlah. Ya. Di dalam bahasa Yunani itu adalah paratitemi, ya, atau menyerahkan, ya, mempercayakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa kita punya tugas. Kita punya tugas yang mulia, yaitu berita Injil. Nah, berita Injil inilah yang kemudian hidup di dalam hati kita, hidup di dalam seluruh kehidupan kita. Itulah yang mengubahkan kita, itulah yang memerdekakan kita, itulah yang memenuhi kehidupan kita ini. Nah, jadi kita hidup oleh karena kasih karunia, oleh karena berita Injil. Nah, tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas kita semua. Jadi kita diberikan mandat oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan kita, untuk supaya kita mempercayakan, untuk supaya kita mengangkat pelayanan ini, dan kemudian kita mempercayakan kepada orang yang dapat dipercayai, orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, untuk supaya dapat mengambil bagian secara bersama-sama di dalam tugas yang mulia ini. Nah, perlu kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita ada dalam masa-masa sulit seperti ini, kita ada dalam berbagai macam tekanan, berbagai macam persoalan, tetapi kita harus sadar bahwa kita ada di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, untuk supaya kita dapat mengangkat secara bersama-sama pelayanan ini. Jadi bukan berarti bahwa pelayanan ini kita abaikan, tidak. Tetapi bagaimana kita angkat secara bersama-sama agar supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Itu sebabnya kita harus menghormati Tuhan yang adalah sebagai yang mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Ya, kita harus angkat itu bersama-sama. Karena apa? Karena di sini dikatakan Dia mempercayakan, Dia menyerahkan, ya. Dia memberikan, ya, kepada kita ini untuk supaya kita dapat mengangkat. Jadi ini adalah salah satu kehormatan kepada kita sebagai umat Allah, sebagai orang percaya. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, ya. Jadi pakai baik-baik kehidupan kita. Entah kita ada di rumah kita masing-masing, kita melayani Tuhan. Kita masih bisa melayani Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, kita ajak keluarga kita untuk melayani Tuhan, anak-anak kita, istri kita, suami kita untuk melayani secara bersama-sama melalui ibadah, melalui kesaksian, melalui sharing firman Tuhan. Apapun bisa kita lakukan untuk supaya kita dapat mengangkat pelayanan ini secara bersama-sama. Mungkin kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, kita dapat mempercayakan berita Injil ini kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, agar supaya mereka dapat diserahkan tugas ini, agar supaya mereka dapat mengangkat pelayanan ini juga. Mereka sebagai generasi meneruskan pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hal yang seterusnya di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, atau struktur yang ketiga. Ya, struktur yang ketiga adalah di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, di mana di situ ada ajakan Rasul Paulus kepada Timotius untuk ikut menderita. Ya, ikutlah menderita. Ya. Di sini kalau kita baca bersama-sama di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 ini ada ajakan Paulus kepada Timotius
untuk ikut menderita. Ikutlah menderita. Nah, kata imperatif atau kata kerja yang digunakan atau dipakai yaitu ikutlah menderita. Ya, di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani yaitu sungkah kupateo. Ya, ikutlah menderita. Ya, ikutlah menderita. Ambillah bagian di dalam penderitaan. Ambil bagian di dalam kesengsaraan. Ambil bagian di dalam kesusahan. Nah, ada 3 gambaran yang Paulus kemudian gambarkan atau lukiskan untuk supaya kita ikut menderita atau Timotius ikut menderita. Gambaran yang pertama digambarkan sebagai seorang prajurit yang baik. Ya, dikatakan bahwa seorang prajurit yang baik, ya, dia ketika dia berjuang dia tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Ya, artinya seorang prajurit itu dia militansi, dia penuh semangat, penuh gairah. Dia penuh keteguhan berjuang menghadapi kesulitan, ya. Apakah itu lawan, berperang, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita digambarkan sebagai seorang prajurit. Timotius, bahkan kita semua orang percaya, jemaat Tuhan digambarkan sebagai seorang prajurit. Nah, dikatakan bahwa seorang prajurit, ya, yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, komandan kita itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dia adalah komandan kita. Nah, jadi ketika kita berjuang, ketika kita melakukan berbagai macam upaya, kita mengabaikan segala sesuatu dalam diri kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita taat kepada komandan kita. Ya, kita tidak pusing dengan soal-soal penghidupan kita. Karena apa? Karena kita patuh kepada komandan kita, ya. Karena kita percaya bahwa dia yang akan memenuhi segala sesuatu. Dia yang akan mencukupkan segala sesuatu. Yang harus kita lakukan adalah kita taat saja kepada dia. Jadi sebagai seorang prajurit yang baik, dikatakan seorang prajurit yang baik. Bagaimana sih itu seorang prajurit yang baik? Ya, artinya seorang prajurit yang baik memang betul-betul layak, dipandang layak. Nah, jadi kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang di situ Tuhan, kita semua jemaat Tuhan dipandang sebagai seorang prajurit yang baik. Nah, sebagai seorang prajurit yang baik, mari kita ikut menderita. Kita berjuang, ya, untuk mengabarkan berita Injil, untuk hidup di dalam berita Injil ini. Apapun tantangan, apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masa depan kita, kita harus sadar bahwa kita ada dalam penderitaan, ya. Kita terus ada dalam penderitaan. Nah, kemudian gambaran yang kedua yaitu seorang olahragawan. Ya, di sini dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, artinya bahwa seorang olahragawan, dia ketika dia mau bertanding, ya dia harus berlatih, ya, dia disiplin, dia harus mengikuti aturan-aturan perolahragaan, ya, gelanggang pertandingan, ya. Tidak seharusnya dia melanggar dan lain sebagainya. Dia disiplin, dia patuh, ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu semua, sekalipun dia berusaha berjerih lelah untuk mengikuti latihan, mengikuti arahan-arahan, mengikuti aturan-aturan, nah, dia tahu bahwa ada upah yang dia akan nantikan, ada mahkota, ya, ada hadiah. Nah, dan gambaran itu yang diberikan kepada kita bahwa kita sebagai seorang olahragawan, kita ada dalam pertandingan. Di dunia ini kita ada dalam perlombaan. Tetapi kita harus sadar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan soal menang dan kalahnya, tetapi bagaimana kita sampai di garis akhir, kita sampai di finish, Bapak Ibu semua. Kita ada mahkota, ya, ada mahkota yang sedang kita nantikan. Jadi tidak usah pusing, Bapak Ibu semua, bahwa kita ada mahkota yang kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita akan bertemu dengan dia muka dengan muka, face to face. Kita akan berjumpa dengan dia di dalam kekekalan. Kita ada mahkota yang diberikan kepada kita. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa
seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi mari kita menjaga kehidupan kita, melatih kehidupan kita untuk hidup di dalam iman, dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam kesetiaan. Kita harus hidup di dalam iman kita. Nah, kemudian gambaran yang ketiga digambarkan sebagai seorang petani. Di sini dikatakan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, seorang petani ketika dia mau menikmati hasil usahanya, tentunya dia harus bekerja keras, ya. Ketika dia menanam satu pohon, dia harus merawat baik-baik, dia harus beri pupuk, kemudian dia harus siram, kemudian dia harus bersihkan. Nah, sehingga dengan demikian ketika dia bekerja keras, ada hasil, ada apa yang dia boleh nikmati, ya. Ada hasil yang bisa dia nikmati. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu semua. Ya, kita digambarkan sebagai seorang petani yang bekerja keras, ya. Bekerja keras di dalam ladang Tuhan. Kita sedang ada di dalam pekerjaan Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya sebagai seorang petani, ya, agar supaya iman kita itu bertumbuh, iman kita itu berbuah, ya, kita harus bekerja keras, ya. Kita harus latih iman kita, latih kehidupan kita, latih hati dan pikiran kita untuk sebaik-baiknya kita ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, agar supaya ada hasil yang akan kita dapat. Ada hasil, ada sukacita, damai sejahtera, ada kebahagiaan, ya, yang kita boleh peroleh ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Ya, ada kebahagiaan, ada sukacita yang kita peroleh. Nah, hal yang keempat atau struktur yang keempat di dalam ayatnya yang ketujuh dikatakan begini. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat 7 Paulus memberikan keyakinan, ada keyakinan, ya, yang diberikan kepada Timotius. Nah, kata imperatif atau kata kerja yang digunakan adalah perhatikanlah. Ya, dalam bahasa Yunani yaitu nuo, ya, nuo, yaitu mempunyai perhatian, perhatikanlah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya disuruh untuk memperhatikan, ya, perhatikan apa yang dikatakan, perhatikan baik-baik firman Tuhan, ya, pahami betul-betul firman Tuhan. Bahwa kalau kita pahami, kalau kita mengerti baik-baik, maka yang dikatakan Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian, pemahaman, hikmat, ya, di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tak kala kita menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, kesulitan yang silih berganti dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan pengertian. Tuhan akan memberikan hikmat di dalam kehidupan kita untuk supaya kita tenang, untuk supaya kita kuat, untuk supaya kita kokoh, untuk supaya kita terhibur, kita penuh dengan berbagai macam kedamaian, kesukacitaan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan perhatian kepada kita, karena dikatakan di sini Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, Bapak Ibu semua. Dalam soal-soal penghidupan kita, pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Nah, tema teologia yang bisa kita ambil di dalam ayat 1 sampai ayat 7 ini, bahwa kita meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah tersalib demi menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita, dan itu yang Paulus rasakan di dalam kehidupannya, bagaimana Paulus sampaikan hal itu kepada Timotius, itu juga seharusnya mampu, ya, mampu ada di dalam kehidupan kita, mampu kita lakukan sebagaimana yang Yesus atau Rasul Paulus pernah lakukan di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka menderita. Yesus menderita di kayu salib, ya. Paulus dia menderita dalam penganiayaan, di dalam penjara, demi apa? Demi firman Allah, demi Injil, ya. Mereka rela siap menderita, ya. Penderitaan itu adalah bagian dari solidaritas kita dalam mengikuti Tuhan, ya.
solidaritas kita dalam mengikuti Tuhan. Jadi mari kita memandang penderitaan itu sebagai suatu hal yang positif, ya, sebagai suatu hal yang positif, ya. Nah, aplikasi apa yang harus kita ambil? Ya, ada beberapa hal, aplikasi kekinian yang harus kita ambil, yaitu yang pertama, sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan, kita didorong untuk terus menjadi kuat. Tetap kuat, ya, tetap semangat, tetap kokoh, ya. Kuat-kuatkanlah hati kita, besar-besarkanlah hati kita, ya. Kita kuat dalam firman Tuhan, dalam persekutuan, dalam penyembahan, dalam kesetiaan, dalam doa, ya, kita tetap kuat kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan, hamba Allah, kita diingatkan dan kita harus secara terus-menerus hidup di dalam berita Injil, bahwa apa yang sudah kita terima, kita juga harus percayakan kepada orang lain, ya. Percayakan kepada anak-anak kita, percayakan kepada generasi muda kita, percayakan kepada istri, kepada suami, kepada siapa saja, untuk kita bawa terus amanat agung ini, Injil Yesus Kristus yang menghidupi kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, karena kita semua ini adalah pelayan sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus siap menderita bagi Injil Kristus. Kita tahu bahwa ini tidak mudah, tapi kita harus tahu bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya kita harus siap menderita, rela menderita demi Injil, karena kita percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan yang keempat, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang terus-menerus bersama. Bukan hanya terus-menerus bersama, tetapi Dia tinggal bersama dengan kita. Dia yang akan memberikan pengertian, pemahaman, hikmat dalam segala sesuatu yang kita hadapi, ya. Jadi jangan kita takut, jangan kita gelisah, jangan kita cemas, ya. Jangan kita putus asa, ya. Andalkan Tuhan, berharap bersama dengan Tuhan. Ikut Tuhan terus, ya. Ikut tuntunan Tuhan, ikut pimpinan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba Allah, ya, mari saya ajak kita semua untuk hidup di dalam firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita, dapat memberikan kesegaran kepada kita, dapat menuntun hidup kita hari lepas hari. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita ada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Kami syukuri, dan biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan akan terus Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami terus agar supaya kami dapat melakukan dan menaati akan setiap kebenaran-Mu dalam hidup dan perjalanan langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkatilah dalam semua hal yang sedang digumulkan dalam tugas aktivitas pekerjaan rumah tangga, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.